Om Swastiastu. Selamat petang. Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya Gubernur Koster serius tangani permasalahan sampah untuk energi bersih. Menteri LH berikan apresiasi. Mahasiswa didorong mulai berwirausaha sejak bangku kuliah. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Oka Permadi, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar dan dinas terkait mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rofik melakukan peninjauan ke tempat pembuangan akhir TPA Suung dalam rangka mengecek kesiapan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ini merupakan langkah strategis Gubernur Koster untuk mengatasi permasalahan sampah di Bali. Gunungan sampah TPA Suung yang terletak di kawasan Denpasar Selatan telah menjadi isu lingkungan utama di Bali. TPA seluas 32,4 hektar ini menghadapi tantangan serius terkait daya tampung dan pencemaran lingkungan. Menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tengah gencar mendorong kesadaran dan peran aktif masyarakat guna mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Gubernur Koster di hadapan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nur Rofik menyampaikan untuk saat ini dalam menangani permasalahan sampah jangka pendek, peran TPST dan TPS 3R telah dioptimalkan. Selain itu, pengolahan sampah berbasis sumber dengan pemanfaatan tebo modern semakin digencarkan. Sementara untuk jangka panjangnya, Gubernur Bali Wayan Koster akan membangun pengolahan sampah insenerator di Temesi Gianyar yang dikelola PLN guna mewujudkan proses pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Sudah dirancang skema untuk menyelesaikan masalah skema ini, dan mudah-mudahan di akhir tahun prosesnya sudah bisa selesai sehingga 2026 sudah bisa dikerjakan, dilaksanakan sistem yang akan diterapkan. Dan sebelum itu berjalan, maka selama 2 tahun menunggu, pengendalian sampah ke TPA Suung akan dilakukan secara ketat. Kabupaten Badung tidak lagi boleh membuang sampah ke TPA. Kemudian Denpasar mengurangi volume sampahnya ke TPA dengan mengoptimalkan fungsi TPS 3R dan juga pola lainnya yang diterapkan di sejumlah desa dan kelurahan, serta mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber sehingga aliran sampah ke TPA Suung itu bisa dikurangi. Kemudian dalam jangka panjang itu akan dihentikan pengelolaan sampah di TPA Suung ini, akan dipilih lokasi lain yaitu di Temesi, Kabupaten Gianyar. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rofik meminta pemerintah provinsi Pemprov Bali dan pemerintah kota Pemkot Denpasar
menyiapkan dua hal terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Hanif menuturkan Denpasar menjadi salah satu titik yang diharapkan bisa mengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, menjelaskan dibutuhkan minimal 1.000 ton sampah untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Dia berharap proses perizinan lingkungan hingga tata ruang bisa selesai pada tahun ini sehingga pembangunan dapat dilaksanakan pada awal 2026. Kepada Pak Wali Kota, Pak Gubernur dimintakan dua hal, melakukan penyiapan lokasi waste to energy, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kemudian memastikan bahwa stoknya tersedia. Jadi minimum 1.000 ton. Iya, jadi minimum 1.000 ton. Kenapa 1.000 ton? Karena ini angka optimal dari penanganan sampah menjadi energi listrik. Setelah meninjau TPA Suwung, Gubernur Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup meninjau tempat rencana pembangunan terminal LNG di Pantai Sidakarya, yang saat ini masih menunggu hasil kajian AMDAL. Apabila disetujui, pengerjaan proyek LNG akan segera dapat direalisasikan. Hal tersebut guna mendukung program menuju Bali Energi Bersih. Menjadi perhatian beliau adalah berkaitan dengan rencana pembangunan terminal LNG di Sidakarya ini. Kemudian prosesnya sudah berjalan 3 tahun, peraturan sudah diikuti, mekanisme sudah diikuti, tinggal ada lagi satu, yaitu AMDAL yang belum selesai, perlu persetujuan beliau, sehingga Astukara kalau beliau berkenan menyetujui maka AMDAL selesai, disetujui sehingga pengerjaan proyek terminal LNG ini bisa dilaksanakan. Nah, ini tujuannya adalah agar Bali mandiri energi dengan menggunakan energi bersih. Dan juga dari hasil diskusi saya dengan pihak yang menyelenggarakan ini, itu masyarakat di Kota Denpasar dan Badung akan bisa membeli LPG dengan harga yang lebih murah. Dan juga bagi pemerintah daerah, provinsi maupun Kota Denpasar itu akan mendapat manfaat dari terminal LNG ini, beroperasinya ini, serta mendapat manfaat juga bagi masyarakat di Desa Sidakarya. Bahkan tidak saja Sidakarya, juga Serangan dan Sanur. Sukma dan Saputra, Bali TV. Dua program studi prodi yang dikembangkan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPBI) berhasil meraih akreditasi internasional bintang 5 dari Asia Pacific Institute for Event Management (APM). Adapun prodi tersebut adalah prodi S1 Pariwisata dan D4 Manajemen Pariwisata IPBI. Akreditasi internasional ini diraih setelah dilakukan audit selama 2 hari 26 sampai 27 Mei 2025 oleh Presiden APM Profesor David Hein bersama Eksekutif Vice President Dr. Anang Sutono dan Vice President Indonesia Sirajuddin. Rektor IPBI, Made Sujana, mengaku bangga karena prodi S1 Pariwisata dan D4 Manajemen Pariwisata yang sudah terakreditasi unggul secara nasional, kini terakreditasi internasional bintang 5 dari APM. Apalagi akreditasi internasional bintang 5 ini satu-satunya di Indonesia yang diraih 2 prodi di IPBI. Dikatakan akreditasi internasional ini diraih dengan persiapan yang matang, di mana segala kegiatan yang dilakukan diarahkan ke internasional. Kita sangat bersyukur bahwa kita telah diberikan akreditasi untuk 2 prodi ini dengan predikat bintang 5 ya. Dan ini sangat membanggakan sekali karena ini baru satu-satu di Indonesia IPBI yang meraih itu. Nah, ini memang persiapan yang cukup matang karena kita sebetulnya IPBI mempunyai label internasional. Namanya kita itu adalah label internasional, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan di kampus ini saya arahkan untuk agar semuanya berkualitas internasional. Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Inyoman Gede Astina mengaku bangga karena 2 prodi yang mengembangkan mata kuliah MAIS meraih akreditasi internasional bintang 5.
Pihaknya berterima kasih kepada Rektor IPBI bersama jajaran yang telah bekerja keras menyiapkan segala persyaratannya sehingga dua prodi ini bisa meraih label akreditasi internasional bintang 5. Pihaknya pun terus mendorong agar segala sesuatu yang dilakukan IPBI diakui secara internasional. Kami tentu berterima kasih kepada Pak Rektor dan tim yang sudah bekerja keras, yang sudah mempersiapkan secara maksimal sehingga ya kita berbangga pada pagi hari ini sudah diberikan ya label kita yaitu ada 5 star di Indonesia ini yang pertama kalinya. Presiden APIM Profesor David Hin mengungkapkan bahwa Prodi Pariwisata dan D4 Manajemen Pariwisata IPBI layak mendapatkan predikat akreditasi internasional bintang 5 ini. Sebab seluruh kriteria dengan standar internasional telah terpenuhi baik dari segi sarana prasarana pembelajaran, library, dosen dan mahasiswa yang berkualitas dan lainnya. We're delighted that IPBI has joined our prestigious international network of APM teaching 5-star international centers of excellence. We have our centers of excellence 5-star in South Korea, in Taiwan, in the Philippines, in Malaysia, and for the very first time in Indonesia. Sertifikat akreditasi internasional diterima langsung oleh Rektor IPBI Dr. Imade Sujana yang dihadiri Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun Dr. Inyoman Gede Astina Selasa 27 Mei 2025 di meeting room IPBI. Sekaligus dilakukan penandatanganan MOU antara IPBI dengan APIM sehingga secara resmi IPBI menjadi member APIM. Indrawan, Bali TV. Promovendus Dr. Imade Sidia memaparkan hasil disertasi penciptaan seni di hadapan Dewan Penguji pada ujian hasil penelitian disertasi tahap 2 di Institut Seni Indonesia Bali, Program Studi Seni Program Doktor tahun akademik 2024-2025 pada Selasa 20 Juni 2024. Disertasi yang diujikan berjudul Triyantra Murti, Refleksi Filosofi Ramayana dalam Cipta Teater Lingkungan di Bone Gianyar, Bali. Promovendus Wayan Sidia di hadapan 12 Dewan Penguji memaparkan disertasinya yang berjudul Triyantra Murti, Refleksi Filosofi Ramayana dalam Cipta Teater Lingkungan di Bone Gianyar, Bali. Disertasi ini diwujudkan dalam pagelaran seni wayang wong, wayang kulit, dan wayang kaca yang mengambil cerita Ramayana dengan melibatkan hampir 400 orang pendukung. Latar belakang pemilihan judul disertasi ini berangkat dari kegundahan Imade Sidia akan fenomena banyaknya masyarakat Bali dewasa ini yang lupa dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita Ramayana meskipun sudah sering ditonton melalui pentas seni atau didengar melalui kekawin, namun filsafatnya belum banyak dipahami apalagi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Made Sidia memberikan contoh Dewi Sita yang tergila-gila dengan kidang emas yang sebenarnya mengandung pesan kepada umat manusia, jangan sampai kita tergila-gila dengan harta benda yang justru menjerumuskan kita. Kemudian ada perang Subali Sugriwa, merupakan pesan untuk menghindari perang saudara. Made Sidia menambahkan Ramayana sesungguhnya menceritakan perjalanan Rama atau Rama Ayana dalam menyelamatkan dunia melawan Rahwana atau melawan angkara murka, kesombongan dan keegoisan dalam diri. Disertasi dari Imade Sidia ini mendapat banyak pertanyaan dari Dewan Penguji. Made Sidia yang juga merupakan seniman kawakan pedalangan ini berhasil menjawab dengan lugas setiap pertanyaan Dewan Juri. Ia berharap garapan seninya ini bisa memberikan pesan-pesan kehidupan yang bersumber dari cerita Ramayana yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Made sih jujur aja, dapat gelar doktor ini bukanlah ini menjadi menjadi ego enggak. Justru dari gelar doktor ini Pak Made lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih santun. Jangan pangkat kita doktor, profesor justru emosi itu terbalik. Ibarat ilmu padi, semakin tinggi ilmu harus semakin rendah, semakin sejuk. Itu harapan Pak Made bisa mengayomi masyarakat, bisa mendidik anak-anak khususnya di akademi di isi Bali sekarang bukan isi Denpasar lagi.
Sementara Rektor ISI Bali Profesor Wayan Adnyana mengapresiasi kerja keras dan disertasi dari Imade Sidia yang telah berhasil membuat karapan teater lingkungan berbasis konsep Triyantra Murti. Made Sidia menjadi doktor ke-40 di ISI Bali. Dosen pendidikan akademik strata 3 tentu dia bisa mengaplikasikan ilmu dan juga temuan-temuan terkait seni teater lingkungan ini untuk menjadi basis pembelajaran di kelas, terutama bidang studi teater dan juga pedalaman. Yang telah dihadiri oleh 3 pembimbing dan 8 penguji. Ujian telah berlangsung lancar dan baik dengan hasil keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan predikat ujian. Setelah melalui rapat Dewan Penguji, akhirnya Imade Sidia dinyatakan lulus dengan IPK 4. Kelulusan tersebut ditandai dengan penyerahan ijazah langsung oleh Rektor ISI Bali. Riase Bali TV. Mahasiswa didorong mulai berwirausaha sejak bangku kuliah. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Bali TV, tanggal 26 Mei 2025. Selama lebih dari 2 dekade, Bali TV telah menjadi salah satu pilar penting dalam penyebaran informasi, pelestarian budaya Bali, dan penguatan jati diri daerah. Semoga Bali TV semakin maju, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan informasi serta mengawal pembangunan Bali untuk mewujudkan visi Nangun Satke Teloko Bali dalam Bali era baru. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pemirsa, masa perkuliahan merupakan momentum strategis bagi mahasiswa untuk mulai membangun karir. Salah satu pilihan karir yang tepat bagi mahasiswa adalah menjadi wirausaha muda dan didorong untuk mulai merintis usaha sejak masih duduk di bangku kuliah. Diharapkan mulai merintis karir sejak duduk di bangku kuliah. Salah satu pilihan karir yang tepat bagi mahasiswa ialah menjadi wirausaha. Menjadi seorang wirausaha muda dinilai selain menumbuhkan kemandirian dalam diri, langkah ini juga menjadi tonggak penting lahirnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM baru di Indonesia. Menjadi wirausaha muda berarti memiliki keberanian untuk mengambil risiko, membangun ide dari nol, dan menjadikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Terlebih di era digital
digital saat ini, akses informasi teknologi, serta pasar terbuka sangat mendukung tumbuhnya bisnis-bisnis baru. Namun, membangun usaha bukan semata-mata soal mengejar profit. Mahasiswa sebagai wirausaha muda diharapkan memiliki visi sosial di mana usaha yang dibangun mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja, memberdayakan komunitas lokal, dan mendukung produk-produk dalam negeri. Dengan demikian, usaha yang dijalankan bukan hanya bertahan tetapi juga tumbuh berkelanjutan karena memberikan manfaat yang lebih luas. Perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menjadi inkubator bagi lahirnya wirausaha muda. Kurikulum kewirausahaan, akses modal awal pelatihan bisnis, hingga pendampingan mentor menjadi langkah nyata untuk dapat mendorong mahasiswa untuk berani memulai. Sejauh ini kalau sekarang memang kewirausahaan itu kan menjadi sesuatu yang digalakkan. Jadi wirausaha muda itu sekarang menjadi tonggak perkembangannya UKM, karena kita tahu bahwa UKM itu penggerak ekonomi kan sekarang. Jadi anak muda, terutama mahasiswa di perguruan tinggi itu sekarang tidak hanya diharapkan berkarir, melamar pekerjaan, tapi juga berwirausaha untuk bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru gitu dengan ide yang kreatif, inovatif gitu, sehingga mereka begitu lulus atau bahkan sebelum lulus ya harapan kami sudah punya usaha sendiri, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dan minat dari mahasiswa Universitas Warmadewa di bidang kewirausahaan juga sangat luar biasa. Ditandai dengan kita sudah punya kurang lebih sekitar 20% dari mahasiswa kita sudah berwirausaha, yang mana sebagian besar sekitar 60% wirausaha di bidang F&B, food and beverage, sisanya ada jasa, lalu juga ada fashion, produk kreatif, produk olahan pertanian, dan lain sebagainya. Untuk anak-anak muda sekarang ya, terutama ada generasi Z, generasi milenial juga gitu ya, bahwa menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha itu tidak hanya semata tentang kita mendapatkan profit untuk pribadi kita saja, tapi ada dampak sosial yang bisa kita timbulkan dari kita jadi wirausaha. Kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, mendukung perekonomian, kita juga bisa berkolaborasi misalnya untuk bisnis-bisnis yang terkait di bidang kria, fashion, juga bisa membantu pengrajin lokal untuk bisa mengembangkan produk jadi lebih inovatif, jadi laku di pasaran gitu ya, ditambah adanya sekarang bantuan e-commerce, media sosial gitu ya yang sangat besar. Maka kalau kita bisa menjadi entrepreneur, justru itu akan memberikan dampak yang tidak hanya baik untuk kita, untung untuk kita sendiri, tapi juga memberikan dampak sosial yang luar biasa. Memulai karir sebagai wirausaha sejak kuliah bukan hanya membuka peluang sukses secara pribadi, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa. Karena dari tangan-tangan muda inilah lahir UMKM yang tangguh, inovatif, dan berdampak sosial bagi masyarakat luas. Bunga Widrayani, Bali TV. Penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja masih menjadi topik yang kontroversial dengan pro dan kontra yang kuat. Beberapa pihak berpendapat bahwa alat kontrasepsi harus diberikan kepada remaja untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual IMS. Sedangkan pihak lain khawatir hal ini dapat mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan para remaja. Penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja masih menjadi isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Terkait manfaat, hal ini baik dilakukan, namun di sisi lain masih perlu dipertimbangkan dengan seksama dampak yang mungkin timbul terutama terkait dengan perilaku seksual dan edukasi kesehatan reproduksi. Kepala Dinas P2 KBP 3 Buleleng, Nyoman Riang Pustaka menyebut, konsumsi media sangat berdampak dan sulit untuk berhenti. Media sosial menjadi salah satu pembuka untuk pergaulan bebas bagi remaja yang memicu pernikahan di usia dini. Fenomena ini membuat orang tua kesulitan untuk menangani anak sendiri, apalagi dengan kemampuan parenting yang lemah. Untuk itu, pihaknya telah melakukan edukasi tentang alat reproduksi dan kesehatannya ke sekolah-sekolah dan bukan menjadikannya tabu. Dan juga kita melaksanakan tugas penyuluhan terhadap para calon aksentor dan seluruh masyarakat di desa. Juga kita bekerjasama dengan Babinsa, ikut bersama-sama memukseskan program keluarga berencana.
Saat disinggung mengenai pemberian alat kontrasepsi bagi remaja, pihaknya masih menunggu regulasi yang akan diturunkan oleh pemerintah. Kita semangat, hanya dengan merencanakan keluarga, kita bisa menuju keluarga bahagia sejahtera. Berencana itu keren. Tidak saja pemerintah, namun berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan dan masyarakat, perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat maksimal bagi remaja dan generasi muda. Yasri Yuli, Bali TV. Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo DPK Gianyar dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas mengaturkan upacara bakti penganyaran di Pura Samuan 3, Desa Adat Bedulu, Belabatuh, Gianyar. Bakti penganyaran ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Puja Wali di Pura Samuan 3 yang sudah berjalan sejak tanggal 13 Mei 2025. Samping itu, keikutsertaan DPK Perbarindo Gianyar dalam penganyaran ini merupakan bentuk partisipasi aktif dari BPR se-Kabupaten Gianyar dalam mendukung dan melestarikan tradisi, adat leluhur, serta nilai-nilai religius di wilayah kerja DPK Perbarindo Gianyar yang senada dan selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang sering didengung-dengungkan oleh otoritas jasa keuangan. Kegiatan bakti penganyar ini diikuti oleh lebih dari 500 pegawai BPR, yang mana diantaranya terdapat lebih dari 60 penari yang ikut ngayah untuk menarikan tari rejang yang berasal dari ibu-ibu direksi dan pegawai BPR se-Kabupaten Gianyar. Bakti penganyar ini juga menunjukkan bahwa seluruh anggota Perbarindo DPK Gianyar sangat solid dan antusias dalam mendukung penuh semua program kerja yang diinisiasi oleh pengurus Perbarindo DPK Gianyar. Kita senang sekali angayu bahagia sami seluruh karyawan-karyawati yang jumlahnya lebih dari 500 orang, kemudian seluruh direksi komisaris bisa ikut bersama-sama dengan sukacita mengaturkan bakti penganyar yang sesunan riki. Harapan kita dumugi ngelantur bisa Perbarindo melakukan kegiatan seperti ini karena ini adalah merupakan rangkaian rasa syukur kita. Mudah-mudahan dengan giatnya yang kita lakukan ini bisa membangkitkan spiritual seluruh karyawan-karyawati kita sebagai pengurus di DPK Gianyar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sementara Dewan Penasehat DPK Perbarindo Gianyar, Made Suarja, mengatakan ini kesempatan luar biasa bagi DPK Perbarindo Gianyar yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan bakti penganyar. Ini juga merupakan wujud bakti yang tulus ikhlas sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Semangat dalam usaha juga harus diimbangi dengan doa sehingga apa yang menjadi harapan bisa tercapai. Hal senada juga disampaikan oleh Made Sarwo yang juga selaku Dewan Penasehat DPK Perbarindo Gianyar. Bakti penganyar ini juga dilaksanakan berkat kolaborasi antara DPK Perbarindo Gianyar dengan Prati Sentane Bendesa Manikmas Kabupaten Gianyar. Karena kesempatan yang luar biasa kita diberikan ngatur ayah Ring Ido Betara, ini adalah merupakan wujud bakti kita sebagai pengusaha yang bergerak di bidang keuangan di daerah Gianyar. Jadi prinsip kita adalah antara usaha dan doa kita dijadikan satu. Oke, semoga semangat kita berusaha diimbangi dengan doa yang kita lakukan dengan tulus ikhlas kepada Ido Betara dan beliau memberikan jalan sehingga bisnis kita berjalan lancar, masyarakat sejahtera. Apresiasi yang luar biasa. Hari ini kita kolaborasi antara Perbarindo DPK Gianyar yang ngatur niatnya penganyaran dengan Prati Sentane Bendesa Manikmas Kabupaten Gianyar yang mewujudkan dengan aturan-aturan tari wali dan tetabuhan. Semoga ide sesuunan kapengajeng Riki Ring Pura Samuan 3 mapai cawalu nugraha sehingga pelaku industri kramo Bali pada umumnya bisa diberkati kesehatan dan kerahyuan.
Sementara salah satu prajuru Pura Kayangan Jagat Samuan 3 Wayan Sunantara mengucapkan terima kasih kepada seluruh BPR yang ada di kepengurusan DPK Perbarindo Gianyar yang telah melaksanakan bakti penganyaran. Diharapkan melalui bakti penganyaran yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas ini mendapat tuntunan dan jalan bagi seluruh BPR yang ada di wilayah Gianyar. Kedepan diharapkan DPK Perbarindo Gianyar tetap bisa ikut terlibat ngaturangayah dalam setiap pelaksanaan Pucawali di Pura Samuan 3. Wawu sampun sami ngapiang, duane ratu megenah ring napi wastane bisnis perbankan, napi meleh kiring tunas sicang diki sarang-sarang, domogi ratu sarang sami kepico pemekasne sinar, pemargi lan tuntunan ring ida sesuun sane melingo riki. Titiang yakin duanan ring Pura Samuan 3 sampun saking riyin nika kedab-daben nantuk pesamuan sarang sami niki ngiring kawitan ring tepeng penganyar niki ring warsa karya duang tali selain niki dumugi pungkuran malih sida ratu sarang sami pemekasne saking Parperindo nyarengen titiang nangun yagnya nggih nika saking titiang pengomong. Bentuk ayahan dalam bakti penganyaran ini berupa ayahan wewalen, diantaranya berupa tari rejang, topeng, baris gede, dan wayang lemah. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan punia oleh pengurus DPK Perbarindo Gianyar yang diterima oleh perwakilan prajuru Pura Samuan 3. Humas DPK Perbarindo Gianyar. Kami akan segera kembali dengan informasi. Pangdam Maijen Pik Budiakto buka sarasehan sejarah dan literasi Kodam 9 Udayana. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis. Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya.
Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumea Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumea Eco-nya. Ini berapa bar ya? 2 ini bar 2. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sih sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumea Eco. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-68, Kodam 9 Udayana menggelar sarasehan bertema menggali akar sejarah dan literasi di balik identitas Kodam 9 Udayana. Kegiatan yang berlangsung hikmat di Ruang Erlangga, Makodam 9 Udayana, Jalan Udayana nomor 1 Denpasar, dibuka langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto SHMH pada Senin 26 Mei 2025. Sarasehan ini menjadi momen penting dalam merefleksikan jejak sejarah panjang perjuangan dan pengabdian Kodam 9 Udayana dengan menghadirkan 2 narasumber terkemuka, Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Dewa Ketut Budiana MPhilH, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar, serta I Gusti Bagus Saputra SH, Ketua DPD Legium Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti ke-68 ini merupakan momentum strategis untuk mengenang semangat juang para pendahulu, khususnya sosok pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadi simbol keberanian dan pengorbanan dalam pertempuran heroik Puputan Margarana. Menurutnya, sarasehan ini adalah wadah penting untuk menelusuri mata rantai sejarah Kodam 9 Udayana dari ancaman tradisional hingga tantangan era modern. Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan pentingnya sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan semua pemangku kepentingan demi melanjutkan pengabdian yang dilandasi semangat dan nilai-nilai luhur perjuangan. Mengenang peringatan Hari Bakti yang ke-68 ini tak lepas dari sosok inspiratif Bapak I Gusti Ngurah Rai. Keberanian dan pengorbanan beliau dalam Puputan Margarana, sebuah pertempuran yang tak gentar hingga titik akhir, hingga fondasi nilai yang kita junjung tinggi, semangat merdeka atau mati, yang beliau gemakan bukan sekedar catatan sejarah, namun energi yang abadi. Dalam sesi paparan, I Gusti Bagus Saputra menyampaikan bahwa berdirinya Kodam 9 Udayana tak terlepas dari perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam memimpin resimen Sunda Kecil dalam pertempuran di Nusa Tenggara yang dikenal dengan Pertempuran Tanah Aron dan Pertempuran Selong. Bahkan terjadi peristiwa yang sangat heroik di Desa Marke pada sore hari tanggal 20 November 1946. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya dalam Perang Puputan. Lebih lanjut, Gusti Bagus Saputra mengangkat kembali pesan luhur I Gusti Ngurah Rai bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih melalui persatuan dan keberanian. Ia menekankan pentingnya spirit persatuan untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Indonesia hanya bisa merdeka kalau kita bersatu, kalau kita berani mati, mengambil risiko mati.
Kalau kita tidak berani mati, tidak mungkin Indonesia merdeka. Laksana kita menginginkan mendapatkan mutiara, kita harus berani menyelam di laut dalam untuk mendapat mutiara dengan risiko mati. Oleh sebab itu merdeka atau mati. Sementara itu, Kolonel Purnawirawan Dewa Ketut Budiana memaparkan filosofi di balik penamaan Kodam 9 Udayana. Menurutnya, nama Udayana diambil dari Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa, tokoh termasyhur yang dikenal dengan kepemimpinan berjiwa kesatria dan nilai-nilai kedewataan seperti keberanian, keadilan, dan keteguhan membela kebenaran. Kemudian yang kedua itu adalah bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Raja Udayana beserta Mahendra Datta. Kemudian yang ketiga seni patung, yaitu perwujudan dari Udayana yang terpampang terpasang di depan Makodam, dan patung Durga Suramardini yang ada di Pura Durga Putri. Ini sebagai sumber sejarah Udayana. Sarasehan ini berjalan selaras dengan tema Hari Bakti ke-68 Kodam 9 Udayana tahun ini, yaitu refleksi diri menuju TNI profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Acara ini turut dihadiri oleh Kasdam 9 Udayana, Irdam 9 Udayana, para Danrem, Asrendam, para asisten Kasdam 9 Udayana, para komandan dan Kabalakdam 9 Udayana, serta ketua wakil ketua pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 9 Udayana. Rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen Kodam 9 Udayana untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan, memperkuat identitas kelembagaan, dan menjawab tantangan zaman dengan semangat kolaboratif dan profesionalisme tinggi. Humas Pendam 9 Udayana melaporkan. Danrem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra mendampingi Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto meresmikan Panti Asuhan Yapenatim yang telah direhab di Samplangan, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Lomba Karya Bakti Rehab Panti Asuhan Tingkat Korem yang digelar sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra selaku penanggung jawab wilayah Korem 163 Wirasatya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kegiatan sosial dan pembangunan sarana umum yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto menyampaikan apresiasi atas sinergi dan inisiatif Korem 163 Wirasatya dalam melaksanakan program rehab panti asuhan. Hal ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI untuk rakyat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi penerus. Program yang positif sekali, semua program yang positif ini kita lanjutkan, dan ini mendapat dukungan dari komando atas, dalam ini Bapak Kasat. Siap. Kita harapkan ini selanjutnya pejabat-pejabat yang menduduki stakeholder siapapun harus bisa menindaklanjuti ini dengan baik. Seperti apa kondisi tadi pemantauan fasilitas? Saya sangat senang, fasilitas di sini cukup baik, higienis dalam menata lingkungan, kemudian untuk situasi belajar juga kondusif, dan ini harapan kita ini keadaan ini terjaga seterusnya. Berkenan untuk melaksanakan peninjauan lokasi. Kegiatan juga dihadiri para pejabat utama Kodam 9 Udayana, jajaran Korem 163 Wirasatya, serta Dandim 1616 Gianyar. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung kondisi fasilitas panti yang telah diperbaharui sebagai simbol komitmen TNI dalam membangun negeri melalui karya nyata. Raiswantara, Bali TV.
Kejagung tetapkan 3 tersangka korupsi proyek satelit Orbit 123 BT di Kemenhan. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit kulit metaplah kalau bos mepandes utawi misangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan PHRI Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan RI. Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar. Kasus tersebut ini bermula dari perjanjian antara Kementerian Pertahanan dan perusahaan asal Hungarian Navajo International. Adapun ketiga tersangka yang ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan di antaranya Laksamana Muda TNI Punawirawan LNR, ATVDH selaku tenaga ahli satelit di Kementerian Pertahanan, GK selaku CEO Navajo International. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Tipikor JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 64 KUHP, subsidiar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Tipikor JO pasal 55 ayat 1 ke JO pasal 64 KUHP. Bersama-sama dengan jajaran pidana militer, tentu dalam kaitan dengan penetapan tersangka perkara koneksitas dalam perkara korupsi satelit slot Orbit 123 derajat Bujur Timur ya pada Kementerian Pertahanan. Rekan-rekan media, Direktur Penindakan pada Jampikmin beserta jajaran tentunya nanti akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud
Namun yang perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 52 orang saksi dari kalangan sipil yang sudah dipanggil dan diperiksa, dan juga ada 7 orang dari kalangan militer. Dan kemudian setidaknya ada 9 orang yang diperiksa sebagai ahli, 6 diantaranya merupakan ahli satelit, ya, dan yang lainnya tentu ada ahli hukum dan ahli keuangan negara. Dan perlu kami sampaikan bahwa jajaran Jambil tentu terus berkomitmen, ya, bagaimana menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi-fungsi penegakan hukum koneksitas. Dari Jakarta, Julius Waton Ketut Sumadiasa melaporkan. Penutupan pembekalan Pinandita menjadi jeruk gede menandai akhir dari proses peningkatan kompetensi dan status para Pinandita. Kegiatan pembekalan Pinandita tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dharma kepada seluruh umat Hindu senusantara. Pinandita Sanggeran Nusantara Pusat akhirnya menutup kegiatan Pinandita menjadi jeruk gede yang dilakukan selama 1 minggu di Pandaan, Jawa Timur yang diikuti Pinandita se-Indonesia. Sebelum penutupan diawali dengan kegiatan Surya Sevanam untuk menyucikan diri lahir batin dalam rangka meningkatkan kemampuan spiritual mengemban suci demi umat Hindu. Ketua Pinandita Sanggeran Nusantara Jeruk Gede I Gede Pastika mengatakan pembekalan ini biasanya mencakup berbagai aspek, yakni peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pinandita diberikan pelatihan dan materi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Jeruk Gede seperti pelaksanaan upacara, pengembangan moral dan spiritual yang menekankan pentingnya ajaran agama Hindu, menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar Pinandita, dan meningkatkan status kesadaran spiritual. Peningkatan status dan kewenangan setelah menyelesaikan pembekalan, Pinandita yang berhasil akan diangkat menjadi Jeruk Gede yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Jeruk Gede I Gede Pastika juga mengatakan peserta pembekalan yang berhasil akan menerima sertifikat bukti bahwa Pinandita telah menyelesaikan program dan telah diangkat menjadi Jeruk Gede. Setelah kegiatan ini dan mereka kembali dengan status Jeruk Gede, berarti sudah meningkat kompetensinya, sudah meningkat kemampuannya, sehingga bermanfaat bagi umat, terutama di daerah-daerah yang belum ada sulingge, bisa membantu dalam pelayanan umat, terutama khususnya di bidang fitriyatnya, sehingga tidak lagi kesulitan umat untuk pelaksanaan fitriyatnya tersebut. Bila ada kematian itu pun bisa Jeruk Gede inilah diberikan kewenangan untuk melaksanakan yang disebut dengan swastegeni, pelabenan alit itu, tidak mencapai ke naskara atau milian, karena itu sudah ranahnya sulingge. Nah ini terakhir nanti akan diberikan sertifikat, baik sertifikat Loke Balesraya yang terbatas, di situ ada kewenangannya juga di belakangnya itu disampaikan, kemudian sertifikat kewintenan juga. Kewintenan Pancadesi dan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan selama 8 hari di Pandaan, Jawa Timur. Jadi kami penyitanya, Jeruk Gedenya memiliki kemampuan untuk menjalankan upacara-upacara pancayatnya, ya, dari dewayatnya sampai ke brayatnya, dan diberi kewenangan untuk memimpin sebagai manggala apabila tidak ada pandito, gitu ya. Kalaupun ada pandita tapi panditanya berhalangan, nah Jeruk Gede inilah bisa memimpin pelaksanaan upacara pancayatnya sendiri. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jeruk Gede Iwayan Gede Bawa mengatakan bahwa Jeruk Gede dalam menerima pembekalan dan pembelajaran harus terus belajar demi tetap melayani umat Hindu yang ada di daerah. Kalau beliau menunjuk kita Jeruk Gede ini sebagai manggala atau melaksanakan upacara, baru kita laksanakan. Jangan kita nyapu kade. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran atau materi-materi yang diberikan ini sangat padat, tentunya tidak bisa diserap 100%.
Untuk itu kami sangat berharap para juru gede ini selalu menempa diri, belajar, terus belajar sampai apa yang diharapkan oleh umat bisa kita layani dengan baik. Dari Jawa Timur, Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan Akui Transgender, Gek Kiki Totalitas Perankan Liku. Cat kayu dan besi. Sehingga nantinya sampah yang hanyut terbawa arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemirsa, kisah inspiratif datang dari seorang seniman yang secara terang-terangan mengaku sebagai seorang transgender bernama Gek Kiki, galuh liku yang secara totalitas berperan sebagai liku dalam setiap pementasan di atas panggung. Setelah sempat putus asa atas cibiran dan makian, selebgram asal Ubud Gianyar ini mantap menjadi seorang transgender seutuhnya yang mengantarkannya ke pintu kesuksesan. Asli Iwayan Rikiawan Pratama memantapkan diri menjadi seorang transgender. Namanya pun menjadi Gek Kiki. Transgender berusia 28 tahun ini dikenal sebagai seorang galuh liku, selegram, dan seorang MC. Ia menceritakan sejak kecil memang suka mempelajari tari dan kesenian tradisional, hingga akhirnya pada tahun 2012 mulai aktif memerankan galuh liku. Selain itu, sejak kecil dirinya memang sudah terbiasa memoles wajahnya atau berdandan ala wanita, serta suka memakai pernak-pernik dan pakaian wanita. Sebagai seorang transgender, tak mudah bagi seorang Gek Kiki untuk menghadapi cibiran orang terdekat dan lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan sekolahnya. Hal tersebut sempat membuat dirinya putus asa, hingga pada 2017 Gek Kiki akhirnya memantapkan dirinya sebagai seorang transgender dengan mengubah bentuk tubuhnya menjadi mirip wanita. Begitu pula dengan dandanan dan cara berpakaian. Perubahannya Tiang itu seperti ini sih tahun berapa ya? Pas selesai kuliah, selesai wisuda itu. Wisudanya Tiang 2017. Nah, terus habis itu Tiang gimana ya? Memang tidak bisa dibohongi lagi, kayak tertekan. Kayaknya seperti ada yang mengganjal gitu kan. Setiap Tiang keluar kayak pemalu gitu Tiang, kayak nggak, aduh kayak senjuari di Raga Pestu gitu, karena dengan keadaan lagi seperti ini. Dan mau nggak mau akhirnya Tiang memutuskan, oh saya tuh harus menjadi seperti ini saja gitu. Karena memang dan karakter dan bawaannya emang seperti ini juga gitu. Makanya Tiang tuh pure sekarang mengakui kalau yang dengan keadaan seperti ini. Hingga saat ini Gek Kiki masih kerap mendengar pro dan kontra di masyarakat terkait dirinya yang transgender. Meski demikian, ia tetap berkreativitas, menjadi pribadi yang lebih baik dan turut andil dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Sukma, Bali TV.
Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minya Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Oka Permadi, pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.